Tuhan. Beri kemuliaan dulu yuk buat Tuhan kita yang baik. Saya undang jemaat Tuhan untuk berdiri, kita mau angkat pujian Hodula Donai Kitov, kita mau bawa syukur kita, sembah kita ke hadirat Tuhan. Syukur hanya bagimu Bapa Yahweh yang baik, oleh setiap kasih-Mu dalam kehidupan kami. Hodula Donai, La Donai Kitov, Kile Olam Kasdo. Hodula Donai Kitov, Kile Olam Kas. Katakan Hodu, 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 Hodula Donai Kitov. Katakan Hodu, Hodu, Hodu. Hodula Donai Kitov. Katakan syukur bagimu Bapa Yahweh. Syukur bagimu Bapa Yahweh, karena kebaikan-Mu. Syukur bagimu Bapa Yahweh, karena kebaikan-Mu. Syukur, 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 syukur bagimu Bapa Yahweh. Syukur, 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 syukur bagimu Bapa. Naikkan syukur-Mu. Syukur, 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 syukur bagimu Bapa Yahweh. Syukur, 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 syukur bagimu Bapa Yahweh. Haleluya. Syukur hanya kepada Bapa Yahweh. Haleluya. Saya undang untuk Bapak Gembala menyalakan menorah. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Yesaya 58 ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Jika karena sabar engkau membalikan kakimu dari melakukan apa yang kau sukai pada hari kudusku dan menyebut Sabat sebagai kesenangan yang dimuliakan bagi kekudusan Bapa Yahweh, dan engkau memuliakannya dengan tidak melakukan jalan-jalanmu sendiri, tanpa mencari kesenanganmu sendiri atau membicarakan perkataanmu, maka engkau akan menyukakan dirimu sendiri
dalam Bapa Yahweh. Dan aku akan membuatmu melintas di atas tempat-tempat tinggi di bumi, dan membuatmu makan dari milik pusaka Yakub leluhurmu. Sebab mulut Bapa Yahweh telah berfirman. Amin. Kudus, 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 Yahweh, sebab melakukan eskipun. Haleluya, haleluya, haleluya. Kudus, 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 have your way, sebab melakukan eskipun. Bapa, kami berdiri di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami datang memenuhi panggilan sahabat-Mu ya Bapa Yahweh Maha Mulia. Terima kasih buat sepanjang 6 hari kerja ya Tuhan. Bapa telah memberkati Tuhan segala aktivitas kami. Apa yang kami lakukan, kami rancang, kami pandang dan kami ucapkan. Ampuni segala dosa pelanggaran kami. Ampuni pikiran kami yang tidak baik, tidak tepat, tidak benar, yang tidak berkenan kepada-Mu sepanjang 6 hari kerja. Ampuni perkataan kami yang tidak baik, tidak tepat, tidak benar. Ampuni perbuatan kami yang tidak baik, tidak tepat, tidak benar, yang tidak berkenan kepada-Mu. Ampuni segala kelemahan, kelalaian, kealpaan, ketidakmengertian kami. Bapa Yahweh yang Maha Pengampun, terima kasih Tuhan buat rahmat-Mu. Hamba membawa Tuhan anak domba Paskah yang tersembelih, Yeshua HaMashiach. Terimalah korban yang harum ya Bapa, Yeshua HaMashiach. Terima kasih Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu yang melayakkan kami untuk memuji kebesaran-Mu, keagungan dan kemuliaan-Mu ya Bapa Yahweh yang Maha Penyayang. Terima kasih Tuhan. Baru kata Yahweh Elohim melek olam, masegizanu bimitzvotav Ubadam Yeshua HaMashiach. Gadelula Yahweh Teonorme Masmoyedas. Amin. Abaragat Yahweh Bikoletamite Hilati Bibi. Amin. Esrimim Yahweh Ose Samaim Fearetz. Amin. Pertolongan kami datang di dalam nama Bapa Yahweh yang menjadikan langit dan bumi.
Bertabiskan ibadah sahabat raya yang mulia ini demi namamu yang maha kudus, Bapa Yahweh Tuhan kami, Bisemi Yeshua Masih Adon Wera Kodes. Glory, haleluya. Amin. Saya silakan kembali jemaat Tuhan untuk duduk. Pembacaan firman Tuhan, kita kembali berdiri. Di dalam Markus 12 ayat 29 sampai 31 demikian firman Tuhan. Jawab Yesua, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Yahweh Tuhan kita, Yahweh itu Esa. Kasihlah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Keluaran 20 ayat 3 sampai 17 demikian firman Tuhan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya, sebab aku Yahweh Tuhanmu adalah Tuhan yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Tuhanmu dengan sembarangan, sebab Yahweh akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Yahweh Tuhanmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Yahweh memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahweh Tuhanmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Saya persilakan kembali jemaatan untuk duduk, dan saya undang untuk para aliyah maju ke depan. Pembacaan Halel yang terambil dalam kitab Mazmur 103 ayat 15 sampai 22. Sebab manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah dia mekar. Jika angin melandanya, lenyaplah dia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Namun kasih setia Yahweh adalah dari kekal sampai kekal bagi orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi mereka yang memegang teguh perjanjiannya, dan bagi mereka yang mengingat perintah-perintahnya
agar melakukannya. Yahweh telah mempersiapkan tahtanya di surga, dan kerajaannya berkuasa atas semua. Berkatilah Yahweh hai para malaikat dan pahlawan perkasanya yang melakukan firman-Nya untuk mendengarkan suara firman-Nya. Berkatilah Yahweh hai semua bala tentaranya, hai para pelayannya yang hendak melakukan kehendak-Nya. Berkatilah Yahweh atas segala perbuatan tangan-Nya di seluruh tempat kekuasaan-Nya. Berkatilah Yahweh hai jiwaku. Pembacaan Torah yang terampil dalam Kitab Keluaran 25 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Persembahan untuk tabernakel. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa dengan mengatakan, katakanlah kepada Bani Israel, dan biarlah mereka mengambil persembahan unjukan bagiku dari setiap orang yang hatinya berhasrat. Kamu haruslah mengambil persembahan unjukanku. Dan inilah persembahan unjukan yang harus kamu ambil dari mereka, emas dan perak, dan tembaga, dan kain nila, dan kain ungu, dan kain kirmizi, dan lenan halus, dan bulu kambing, dan kulit domba jantan yang dicelup merah, dan kulit lumba-lumba, dan kayu akasia, minyak untuk penerangan, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan rempah-rempah untuk pengasapan, dan batu permata krisopras, permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Dan mereka membuat tempat yang kudus bagiku, dan aku akan tinggal di tengah-tengah mereka, seperti segala hal yang telah kuperlihatkan kepadamu, rancangan tabernakel dan rancangan segala perabotannya. Maka demikianlah kamu harus melakukannya. Amin. Pembacaan Haftarah yang diambil dari kitab 1 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Persiapan pembangunan bait suci. Dan Hiram Raja Tirus mengutus hamba-hambanya kepada Salomo karena dia mendengar bahwa mereka telah mengurapi dia menjadi raja menggantikan ayahnya. Sebab Hiram seorang yang mengasihi Daud seumur hidupnya. Lalu Salomo mengutus orang kepada Hiram dengan pesan, engkau tahu bahwa Daud ayahku tidak dapat mendirikan sebuah bait bagi nama Bapa Yahweh Elohimnya karena perang yang berkecamuk di sekelilingnya. Sampai Bapa Yahweh menyerahkan mereka ke bawah telapak kakinya. Tetapi sekarang Bapa Yahweh Elohimku telah mengaruniakan keamanan kepadaku di mana-mana. Bahkan tidak ada lagi permusuhan atau malapetaka yang terjadi. Dan sesungguhnya aku mengatur sebuah bait untuk dibangun bagi nama Bapa Yahweh Elohimku sebagaimana Bapa Yahweh berfirman kepada Daud ayahku dengan mengatakan, anakmu yang akan aku tetapkan untuk menggantikan engkau di atas tahtamu, ia akan mendirikan bait itu bagi namaku. Dan sekarang perintahkanlah supaya mereka menebang pohon-pohon aras dari Libanon untukku, dan hamba-hambaku akan bersama-sama dengan hamba-hambamu, dan aku akan memberimu upah untuk hamba-hambamu sesuai jumlah yang engkau katakan. Karena engkau tahu bahwa di antara kami tidak ada seorang pun yang mengetahui cara menebang pohon besar, seperti orang Sidon. Dan terjadilah ketika Hiram mendengar perkataan Salomo, ia sangat bersukacita serta berkata, diberkatilah Bapa Yahweh pada hari ini, yang telah mengaruniakan kepada Daud seorang anak yang bijaksana atas bangsa yang besar ini. Dan Hiram mengutus orang kepada Salomo dengan mengatakan, aku telah mendengar apa yang engkau sampaikan kepadaku, dan aku akan melakukan segala keinginanmu tentang kayu aras dan kayu sanobar.
Hamba-hambaku akan membawanya turun dari Libanon ke laut, dan aku akan membuatnya menjadi rakit-rakit di laut sampai ke tempat yang engkau katakan kepadaku. Dan aku akan membongkar semuanya di sana sehingga engkau dapat mengangkutnya. Dan engkau akan melakukan semua keinginanku untuk menyediakan makanan bagi seisi istanaku. Dan Hiram memberikan kayu aras dan kayu sanobar kepada Salomo, semua sesuai keinginannya. Lalu Salomo memberikan kepada Hiram 20.000 kor gandum, makanan bagi seisi rumahnya, dan 20 kor minyak tumbuk. Demikianlah Salomo memberikannya kepada Hiram setiap tahun. Dan Bapa Yahweh mengaruniakan hikmat kepada Salomo seperti yang telah dia firmankan kepadanya. Maka di sana terjadilah damai antara Hiram dan Salomo. Kemudian mereka mengadakan perjanjian di antara mereka. Dan Raja Salomo mengerahkan pekerja kasar dari antara seluruh Israel. Pekerja kasar itu berjumlah 30.000 orang. Ia menyuruh mereka ke Libanon, 10.000 orang dalam setiap bulan secara bergantian. Selama sebulan mereka berada di Libanon dan 2 bulan di rumah mereka. Adoniram menjadi kepala pekerja, dan Raja Salomo mempunyai 70.000 pengangkut beban dan 80.000 penebang pohon di pegunungan. Selain para penjabat, Salomo mempunyai orang-orang yang mengepalai pekerjaan itu, yaitu sebanyak 3.300 orang yang mengawasi rakyat yang sedang mengerjakan pekerjaan itu. Dan raja memerintahkan supaya mereka membelah batu besar, batu berharga dan batu-batu galian untuk membuat fondasi bait itu. Maka para tukang bangunan Salomo dan para tukang bangunan Hiram serta orang-orang Gebal menebang dan menyediakan kayu dan batu untuk membangun bait itu. Amin. Pembacaan berita dasar terambil dari Matius 5 ayat 33 sampai 37, demikian firman Tuhan. Lagi kamu sudah mendengar bahwa kepada mereka pada zaman dahulu telah dikatakan, janganlah bersumpah palsu, tetapi penuhilah sumpahmu itu di hadapan Bapa Yahweh. Namun aku berkata kepadamu, janganlah sekali-sekali bersumpah, entah demi surga karena itu adalah tahta Elohim, atau demi bumi karena itu adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem karena itu adalah kota raja yang besar. Atau janganlah bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa untuk membuat sehelai rambut pun putih atau hitam. Akan tetapi biarlah perkataanmu, ya jika ya, tidak jika tidak. Dan yang selebihnya hal itu berasal dari yang jahat. Amin. Kados Abi Yahweh sebat melogas kehudu. Terberkatilah Bapa Yahweh yang Maha Mulia, oleh para ahliamu, hambamu yang mengasihi Engkau Tuhan, yang mengindahkan Torah-Mu, pengajaran-Mu yang sempurna. Bapa berkatilah hambamu secara pribadi, keluarganya, orang yang dikasihi, orang yang mengasihinya. Selamatkan dan berkatilah Bapa dimanapun mereka berada. Bapa Yahweh, izinkanlah hambamu Tuhan melihat pertolongan-Mu yang ajaib dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami menerima berkat dabar-Mu yang disampaikan oleh hamba-hamba-Mu ini. Glory, haleluya Bapa, syukur. Amin. Haleluya, kita mau siapkan hati dan pikiran kita mau datang ke hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Sebab hanya 1 hari di hadirat-Mu Tuhan, itu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain Bapa. Kami mau dipuaskan oleh kemurahan Tuhan, kami mau dipuaskan dengan kasih setia-Mu, kami mau dikenyangkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur, Engkau Bapa yang
katakan satu hal. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati
kasih Tuhan untuk setiap kebaikan, untuk setiap keperkasaan, untuk setiap kedahsyatan yang terus kau bukakan buat jemaat GPR. Haleluya. Kami saat ini Tuhan, kami mau deklar Tuhan pada hari ini, dari tempat ini ada pujian, ada sorak-sorak, ada kelepasan, ada kegirangan, ada kelepasan, ada kesukaan besar terjadi Tuhan, yang kami boleh bawa Tuhan kemana kami pulang dari tempat ini Tuhan. Kami mendeklar Tuhan, Engkau Tuhan kami yang hidup, Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Di dalam nama Bapa Yahweh, Isem Yesua, sama-sama kita katakan haleluya, haleluya. Kita punya Bapa Yahweh yang hebat, amin. Haleluya, kita mau deklar dari tempat ini ada suara kelepasan, amin. Ada suara kegirangan, amin. Ada suara kelepasan, ada suara kesembuhan yang telah diperlihatkan Bapa buat jemaat GPR. Haleluya, haleluya. Kita masih mau memuji-muji Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan untuk tetap berdiri, dan untuk anak sekolah sahabat boleh maju ke depan. Sebab hati kita untuk senantiasa bernyanyi buat Tuhan, amin. Hatiku penuh nyanyian. Semangat ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala. Sekali lagi katakan, hatiku penuh nyanyian.
semangat ya karena lagunya lagu sekolah sahabat. Aku anak raja, amin. Haleluya. Karena kita anak raja, kita pasti lebih dari pemenang, amin. Kita angkat pujian lebih dari pemenang. Dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika apa? Jika Bapa di pihak, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yahweh Raja segala raja.
Haleluya. Saya persilakan kembali jemaat Tuhan untuk duduk. Anak-anak sekolah sahabat boleh duduk kembali di depan untuk terima doa berkat dari Bapak Gembala. Beruang ya. Saya undang Bapak Gembala. Haleluya. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh Maha Beli. Tuhan, Engkau melihat Bapa, anak-anak sekolah sahabat dibawa oleh orang tua mereka di hadapan-Mu dan di hadapan sidang jemaat-Mu Bapa. Berbahagialah orang tua yang mengandalkan Engkau Bapa. Berbahagialah orang tua yang membawa anak-anaknya kepadamu ya Bapa. Karena hanya Engkau yang sanggup Tuhan membuat masa depan anak-anak ini indah pada waktunya ya Bapa. Bapa Yahweh yang berserahkan mereka dalam tangan Tuhan. Bapa Yahweh sendiri akan memberkati anak-anak ini Tuhan. Bapa yang menjamah mereka. Bapa Yahweh, Engkau Maha Penyayang Tuhan. Bagi anak-anak-Mu yang berharap bersandar bergantung kepadamu ya Bapa. Meteraikanlah namamu pada minyak urapan ini Tuhan. Termeterailah namamu yang Maha Kudus, yang Maha Dahsyat, nama di atas segala nama. Nama yang membelah lautan Tiberias, nama yang menghidupkan orang yang mati, nama yang mengeringkan sungai Jordan, nama yang menyatakan kemuliaan, kebesaran, keagungan. Oh, nama di atas segala nama. Biarlah itu termeterai pada dahi anak-anak sekolah sahabat, pada dahi kami dan keturunan kami, anak cucu kami. Bapa, hamba akan lakukan perintah-Mu ya Bapa Yahweh. Hai putra putri Sion, terimalah berkat dari Bapa Yahweh. Yesimka Yahweh ke Efraim, Weki Manase, Yesimak Yahweh ke Sararib ke Rahil, Welea. Bapa Yahweh yang akan memberkati engkau, hai putra putri Sion. Bapa Yahweh yang Maha Penyayang, yang Maha Kuasa, yang Maha Melihat, yang Maha Tahu, akan memberkati pertumbuhanmu, perkembanganmu, dimanapun engkau berada. Malaikat Tuhan akan menyertai-Mu. Bapa Yahweh membuat masa depanmu indah pada waktunya. Terima kasih Bapa yang Maha Kudus, terima kasih Tuhan buat janji-Mu. Tuhan, terima kasih memberserahkan mereka dalam tangan Tuhan. Bapa Yahweh, Engkau membuat mereka kelak menjadi teman sekerjamu di tengah bangsa ini, menjadi generasi bintang, generasi yang akan menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa Yahweh, hamba akan lakukan perintah-Mu. Demi namamu yang Maha Kudus,
Bisa misoma syadona kami melakukan. Haleluya. Kita kembali mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Inilah rindu kami Tuhan yang kami bawa kepadamu Tuhan. Segenap apapun yang kami punya Tuhan, kami mau menyenangkan hatimu. Kami mau menyembahmu Tuhan lebih dalam lagi Tuhan. Kita mau angkat pujian, inilah rinduku. Menyembah
terima kebenaran Tuhan.